Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan relaksasi dulu ya, biar kalian tidak tidak ngantuk, kalian semangat. Ikuti Pak Irfan. Pokoknya diikuti. Itu geng. Udah, tugas kalian adalah berdiri. Ikuti. Anak-anakku, mengawali hari ini kita akan membahas yaitu materi tentang kenali potensi. Gitu, geng? Setiap insan manusia itu pasti mempunyai potensi yang mungkin potensi itu tidak kalian sadari. Nah, terkait dengan masalah kenali potensi, ini ada kaitannya dengan gaya belajar. Selanjutnya anak-anakku, kalian bisa membuka HP. Di situ ada link yang kaitannya dengan tes gaya belajar. Silakan kalian mengerjakan yang ada di link tersebut. Monggo silakan kalian kerjakan. Gaya belajar seseorang itu ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Visual adalah model gaya belajar yang menggunakan lebih condong menggunakan penglihatan. Gitu, geng. Terus kemudian yang auditory adalah model gaya belajar yang menggunakan lebih condong ke pendengaran. Sedangkan yang kinestetik adalah model gaya belajar yang menggunakan keterampilan praktek, bisa berupa gerakan tubuh. Anak-anakku, gaya belajar visual itu merupakan gaya belajar yang lebih condong ke gaya belajar yang berupa gambar. Kita melihat gambar, kemudian diagram dan peta, itu lebih condong ke situ. Kemudian ada lagi yaitu berupa video dan gambar yang berwarna. Terus kemudian yang visual lagi adalah catatan-catatan simbol dan kasih tanda-tanda yang penting. Itu kita misalkan ada catatan di sini, kita tulis, kemudian kamu praktekkan, kamu beri catatan-catatan yang penting. Yang penting biasanya kan di blog kasih warna. Itu lebih condong kamu gaya belajarnya yang visual. Terus kemudian yang auditory, anak-anakku, ini adalah gaya belajar dengan mendengar melalui rekaman audio. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membaca dengan suara atau cerita. Paham ya? Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah kinestetik, yaitu melakukan praktek, kemudian melakukan permainan, aktivitas di lapangan.
kalian mengerjakan tes dan mengetahui hasilnya, tolong kalian buat kelompok. Yang ini kelompok auditori, yang ini kelompok kinestetik, yang ini kelompok visual. Itu ya, tolong kamu buat kelompok sesuai dengan capaian yang kalian kerjakan. Monggo, silakan kalian membuat kelompok. Ini auditori, ini kinestetik, dan ini visual. Ayo silakan kita buat kelompok. Anak-anakku, setelah kalian membuat kelompok dan buat kelompok, ini anak-anakku apa yang kalian tadi kerjakan, ya kalian kerjakan. Jawabannya auditori, ini yang jawabannya kinestetik, yang satunya jawabannya visual. Ada yang mau berpendapat anak-anakku terkait dengan tes gaya belajar? Coba Mbak Salwa berkomentar kaitannya dengan tes gaya belajar. Monggo Mbak Salwa. Oke, jawabannya Mbak Salwa bagus. Pulau tangan untuk Mbak Salwa. Satu lagi, yang auditori, ya, yang bagian ini auditori. Yang auditori, Mbak, kamu refleksikan yang kaitannya dengan apa yang kamu tadi kerjakan. Sekali lagi, anak-anakku yang yang kaitannya dengan auditori, monggo ada yang memberi tanggapan kalian tadi mengerjakan yang kaitannya dengan auditori. Monggo Mbak, silakan jawab. Ya. Oke, berarti itu yang kaitannya dengan auditori itu kan kaitannya dengan pendengaran. Ya. Oke, terima kasih. Setelah kalian mengerti tentang gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik, tolong kalian aplikasikan untuk kegiatan selanjutnya agar gaya belajar itu lebih berkembang lagi. Ya, pertanyaannya, tolong kamu aplikasikan gaya belajarmu agar gaya belajarmu itu lebih berkembang seoptimal mungkin. Monggo silakan, ada yang berkomentar? Nah, ya. Kedepan aku akan berusaha mengoptimalkan gaya belajarku sekaligus melatih diri untuk terbiasa dengan gaya belajar lain supaya lebih fleksibel menghadapi berbagai situasi belajar. Oke, terima kasih. Kemudian mungkin ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Ada nggak? Monggo, siapa? Mbak Salwa. Belajar adalah kegiatan yang meninggalkan dari pengalaman belajar yang tidak untuk itu mengetahui apa yang sudah dimiliki, apa yang masih sulit. Dari itu bagaimana cara kita memperbaiki diri kita. Oke, terima kasih atas komentarnya Mbak Salwa. Anak-anakku, berhubung waktunya ini sudah cukup, saya akhiri. Ini akan saya berikan kesimpulan anak-anakku bahwa gaya belajar orang itu berbeda-beda. Oke? Sepakat ya? Nah, untuk memperoleh hasil yang maksimal, tentu gaya belajarmu itu harus
optimalkan seoptimal mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang lebih keras lagi agar memperoleh hasil yang optimal. Hanya itu anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.